Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ini blok 8 ya kalian ya, angkatan 2023. Oke, selamat datang di blok 8. Ini bloknya kedokteran gigi anak sama orto ya, sama prosto ya deh, SL-nya kalian. Orto, prosto juga enggak? Oh enggak, blok 2 beda. Orto sama KGA saja ya. Oke, sebelum kita mulai kuliah pengantar pagi hari ini, silakan berdoa bacaan masing-masing, berdoa dapat dimulai. Berdoa bercukupan. Oke, untuk di SL blok 8 ada beberapa tata tertib, ini hampir sama dengan SL lainnya, tapi mohon diperhatikan ya. Sudah siap untuk SL KGA di blok 8? Siap, oke, sudah siap, keras sekali ya. Sudah siap, sudah tinggal mau cek alat sudah siap semua ya, lengkap ya. Oke, tata tertibnya saya bacakan ya. Setiap mahasiswa diwajibkan mengikuti seluruh kegiatan skills lab. Kemudian sebelum skills lab dimulai, mahasiswa harus sudah belajar materi. Kalian sudah dapat BPSL-nya ya. Tadi saya share ke Juan sudah. Bisa kalian baca. Di situ paling enggak kalau kalian baca, kalian tahu kalian akan melakukan apa. Jangan datang dengan kosong. Ya, kosong itu yang nggak bawa alat, nggak bawa BPSL, yang nggak baca, jangan kayak gitu juga. Ya, paling nggak kalian membaca sebelum tidur itu kalian baca, nggak ada 5 menit deh. Kan cuma satu topik besoknya. Kalian kan satu SL satu hari nggak mungkin 2 topik kan, satu topik kalian. Jadi kalian baca, oh paling nggak besok apa ya, saya mengerti apa. Untuk kalian cari, oh seperti apa sih? Kalian video pembelajarannya, video belajarnya seperti apa sih? Nah, oh tertarik, mau nyari lagi yang lainnya, silakan. Yang penting kalian tahu kan besok mau mengerjakan apa, alatnya apa saja. Ya. Kemudian masih wajib mengenakan jas putih seperti biasanya ya dipakai. Kemudian untuk yang perempuan silakan rambutnya dijepit ya, diikat. Jadi kenapa biar porinya tuh nggak nutupin alat-alat deh. Kalau kena bur gimana bagi panjang-panjang rambutnya ya. Kemudian kita bukan untuk apa-apa, untuk fashionnya setelahnya itu tidak apa-apa. Tapi untuk sebelumnya tolong diikat ya. Kemudian laki-laki kalau rambutnya panjang mau dikareti ya tidak apa-apa deh boleh ya. Apa mau dibawakan bando ya, kalau laki-laki ya rambutnya ya dipotong lah ya, ya jangan gondrong. Kemudian di sini sekarang menggunakan pakaian celana atau pakaian berbahan jeans, dan juga jangan pakai roknya yang di atas lutut ya dek ya. Ini benar ya dok, tapi kan nggak apa dok, bagus loh. Kami itu untuk diri kalian sendiri. Kalau SL tuh duduknya tuh sekalian tuh sudah nggak terkontrol gitu loh duduknya itu. Jadi untuk kalian sendiri sebenarnya, apalagi kotor-kotor nanti aduh wes mendingan pakai jas lab. Jas labnya itu dipakai jasnya ya. Kalau jasnya nggak dipakai nanti kotornya kotor bajunya ya. Kalau hilang nodanya, kalau nggak hilang kalian sendiri yang rugi ya. Kemudian jangan pakai sepatu sandal yang bahannya mudah terbakar. Tapi jangan ini ya, jangan pakai sepatu sandal, jangan pakai sandal ya, pakai sepatu ya yang tertutup. Oke, mahasiswa datang terlambat lebih dari 15 menit tidak boleh mengikuti. Jadi kalau bisa sudah siap 10 menit sebelum paling tidak. Iya. Kemudian nanti kadang ada yang SL-nya itu ini ya dek ya. Ini saya bilang di awal, kadang SL itu kayak runtutan gitu. Misal awalnya kelompok A, kemudian kelompok B. Nah itu kelompok B siap-siap. Biasanya kalau selesainya lebih dulu cepet, kemungkinan bisa kemungkinan kalian bisa maju setengah jam kayak gitu. Jadi siap-siap. Jangan oh saya masih jam 11 masih di kos, masih siap-siap. Nah ternyata kalian sendiri yang bingung ya. Jadi kalau kita nggak tahu juga selesainya itu, kalau selesainya ngepas jamnya ya nggak apa-apa sesuai jadwal. Tapi kalau nggak kita tawarkan misalnya, kalau nggak bisa ya nggak apa-apa. Kalau ada kegiatan lain nggak apa-apa. Ya. Kemudian ini kalau yang berhalangan mengikuti harap lapor ya, lapor ke saya, bukan lapor ke Komting saja. Komting itu perpanjangan tangan, tapi kalau izin tetap harus lapor ke PJ-nya, PJSL-nya saya. Oke? Kemudian tadi untuk kehadiran sudah selama kegiatan SL, masuk saudara merokok atau makan atau kegiatan serupa lainnya dan mengganggu jalannya kegiatan, nggak boleh guyon, jangan bawa makanan, nanti makanannya itu kebur, nanti kalian salah ngambil makanan nggak ngambil bur ya, nanti yang dimakan malah burnya ya, jangan sampai kayak gitu.
itu. Oke, masa bertanggung jawab sepenuhnya dan wajib menandatangani bukti peminjaman peralatan. Ini kalau tahun lalu memang ada boxnya. Saya kurang tahu boxnya itu kalian bawa sendiri atau disiapkan oleh adminnya ya. Coba Juan tanya ya. Jadi kalau pekerjaan itu ada boxnya. Coba kalian tanyakan dulu ke mbaknya ya. Kemudian Mas wajib melakukan kegiatan SR di tempat yang telah disediakan. Ini ruangannya di mana Juan? Yang di sini apa yang di dua ini? Yang ini ya, di sini ya. Yang sini kan yang gabung. Karena tahun lalu itu di beda lantai, tapi tahun ini harusnya satu lantai. Ya. Kemudian Mas wajib bersikap profesional, disiplin, bertanggung jawab, saling menghargai, menghormati instruktur, pembimbing, kemanusiaan dan laporan skill lab. Jadi saya harap tidak ada perbedaan ya Dek ya. Kalian misalnya beda sama dosennya, sama mbak-mbak adminnya, sama mas adminnya beda. Sama semua ya, nggak ada bedanya. Sama-sama perlu dihormati, perlu dihargai. Tapi nggak harus kalian tuh hormat gerak sama kita itu enggak. Tapi ya sama. Kalau sama-sama orang yang sama-sama yang lebih tua kan dari kalian lebih senior kan, ya tetap kalau misalnya minta apa-apa jangan kok saya mau kayak gitu ya enggak. Sama mbaknya juga ngeladeni kalian berapa sih mahasiswanya 144 ya, dibagi 3 kelompok, paling satu kelompok itu 48. Bayangin artinya misalnya cuma 1-2, kalian minta apa itu udah kayak orang jualan itu langsung sekali habis gitu ya. Intinya kalau kayak gitu mintanya ya pelan-pelan. Terus kemudian segala bentuk kecurangan atau pelanggaran tertib, perbuatan yang dianggap merugikan orang lain itu akan mendapatkan sanksi ya Dek ya. Gak boleh minta tolong temennya, gak bisa ngebur, ini kok gak bisa ya burnya, wes gak bisa, ini gak di ACC, gak tolong teman sebelahnya, saya gak ACC malahan temennya yang ngebur gak saya ACC ya. Kalau kalian sudah biasakan cheating preklinik, nanti klinik mau jadi apa ya. Sejelek-jeleknya hasilnya, yang penting kerjaan kalian sendiri deh. Dapatnya segitu ya wes segitu, berarti kalian harus belajar. Mending sekarang kalau ke pasien gimana? Masa kalau ganti operator lagi apa kalau orang tuanya ikut? Kalau anak kan orang tuanya bisa ya. Dia bisa mesti tidak percaya sama kalian. Ya, jangan sampai kayak gitu. Jadi kalian ya gimana kalian bisa dianggap orang tuanya itu kan tuh berkompeten? Kalian bawa anaknya loh. Anaknya mereka sudah rela loh anaknya kalian kerjakan. Itu tuh sebuah kerelaan tersendiri. Orang tua yang rela anaknya dikerjakan oleh seorang koas. Itu guru kalian, bukan objek. Itu guru, ya. Itu hidup loh, bukan objek, bukan random. Jadi kalian harus sekarang mumpung masih benda mati yang kalian kerjakan itu harus sesuai caranya. Jangan pipinya dibelek pakai tangan, kemudian pipinya dicopot. Itu tetap tangan kiri tuh tempatnya pasti tempatnya kaca mulut, itu pakai kaca mulut, biasakan pakai kaca mulut untuk membukanya. Terus kalau misalnya ada kemarin itu ya apa ya, kalian SR Perio kan ya, sama saya ya juga ya. Nah itu ujian itu depan itu depan, masa pasiennya kalian duduk di depan unit gitu lah. Yang pasiennya tuh di hadapan gini karena dia di depan, enternya di hadapan ini, ya nggak gitu. Ya jadi sudah diposisikan pasien seperti di dental unit. Ya nggak apa-apa, namanya juga belajar, nggak apa-apa. Yang namanya belajar ya emang ya ada salahnya. Saya pun mungkin pernah mengalami seperti kalian, tapi jangan diteruskan. Belajar salah nggak apa yang namanya sekolah ya, nggak. Kalau udah bisa udah nggak sekolah ya. Walaupun udah lulus aja dia masih belajar. Ya, oke. Kemudian ini untuk tertib ujian. Jadi nanti kan ada ujian ya, ada ujian, ada remedi. Harapan saya sih semua ujiannya itu udah lulus ya Dek ya. Sebenarnya kalau ada remedi itu juga PR-nya buat kami kok Dek. Kami tuh nggak mengharapkan remedi yang banyak. Kalau saya ya, saya nggak mengharapkan remedi yang banyak. Kalau bisa kalian udah paham, udah mampu ya sudah. Tapi harus belajar. Kita kalau mengharapkan apapun ya kita nggak, kalau nggak kita usaha mau gimana? Mungkin dia sudah dapat gift ya, sudah dapat apa? Sudah memang dia tuh pintar dari sananya, sudah paham gitu. Nggak usah belajar sudah bisa ya, mungkin ada. Tapi 1-2 orang ya. Semua itu tetap harus dimulai dari awal, belajar dulu. Belajar dipahami, nggak tahu tanya. Nanti baru bisa belajar. Sekali salah ya nggak apa-apa, besoknya belajar lagi. Dok, teman saya kok bisa cepet ya dok, belajarnya sekali langsung bisa langsung hafal, saya kok nggak bisa. Ya udah apa-apa, aja patah semangat. Nanti kamu belajar, misalnya temanmu sekali bisa, kamu harus 2 kali ya nggak apa-apa. Pahalmu insya Allah lebih banyak. Ya kamu kan beribadah, belajar. Ya, jangan buat patah semangat tuh beneran deh.
tiap orang A sama B itu beda, nggak bisa disamakan. Prosesnya untuk dapat itu, untuk dapat tujuannya itu beda. Ada yang tinggal lurus, ada yang belok-belok. Itu seninya, itu namanya hidup. Kalau kamu dari awal sudah patah semangat, ya mau gimana? Kamu nggak tahu kalau ternyata kamu tinggal setitik lagi, selangkah lagi sudah selesai di depan. Kalau ada masalah, kalian cari teman curhat, temennya boleh. Kalau temennya dong saya nggak punya teman, ya udah ke saya, boleh saya. Kalau saya ada waktu, kalian boleh dong saya mau ketemu, silahkan. Jangan disimpan sendiri. Saya nggak mau nanti setelah pas SL disimpan sendiri, saya baru dapat kabar pas di akhir saya ada masalah dok. Kalian bisa temuin saya, ya, oke. Dok saya kesusahan di ini, saya nggak bisa, saya nggak berani tanya teman saya malu. Tanya saya atau instruktur lainnya, saya yakin insya Allah juga dikasih tahu. Kalian bareng-bareng lulusnya bareng-bareng, ya. Itu kalau temannya tahu, oh teman saya kok ini ya, mungkin ada masalah atau gimana, jadi nggak fokus belajarnya, diajak ke positif, jangan diajak ke negatif, ya. Dia ke positif, ayo belajar bareng, disemangati, jangan mau ditinggalin, ya. Ini soalnya kalian tuh berbanyak deh, 144, hampir 2 kali angkatan saya. Angkatan saya tuh nggak segini. Jadi itu muluk-muluk itu aja. Jadi mungkin kalian udah punya gengnya, bahkan mungkin lupa sama nama temennya juga bisa jadi. Ada kalian banyak sekali satu kelas. Tapi harapan saya jangan sampai ditinggalkan temannya yang ada masalah, temannya yang gak pede, takut. Bisa jadi mereka itu cuma ngajak ngobrol, kalian tuh takut kayak gitu loh. Padahal gak ada masalah, itu ada. Jangan sampai kayak gitu. Ya. Temannya pun gak usah takut, sama-sama makan nasi, kalian sama-sama di sini juga bayar SPP, gak ada bedanya. Ya, oke. Saya tidak membedakan si A si B. Jadi kalau memang ada masalah pun silakan kalian menghubungi saya ya. Kemudian ini untuk ujian. Jadi mahasiswa wajib ikut ujian ya dek ya. Ujiannya kan sudah dijadwalkan. Jadi kalau bisa waktunya ujian itu jangan ada yang izin. Saya dok saya sakit mendadak ya mau gimana, itu sudah kuasa Allah ya. Nanti akan diikutkan ujian susulan. Tapi kalau bisa dijaga kesehatannya, sudah tahu oh saya minggu depan ujian, ya udah dek, kegiatannya dikurangi, dijaga kesehatannya, ya. Itu udah kayak gitu, kalian menjaga sendiri. Itu bentuk usaha, ya. Ikhtiarnya kalian juga dari situ, bukan cuma belajar toh, ya. Oke. Kemudian untuk yang berhalangan silakan melapor ke saya. Paling enggak kadang kan misalnya berdadak harus keluar kota, ada acara apa atau bukan acara ya. Kalau acara bisa di schedule, misalnya ada yang memang harus tidak bisa ditinggalkan. Ya kalian paling enggak lapor 2 hari setelahnya. Tapi paling tidak saya ingin kalian lapor BWA aja enggak masalah di hari H, biar enggak dicari-cari. Ya. Kemudian yang penting, ini sebenarnya tinggal 3 hari lagi ya. Oke, Kamis kan kelompok A sama B dulu ya. Kelompok A sama B dulu untuk kelengkapan alat dan kontrol plat. Oke, setuju? Alatnya ada yang kurang atau yang susah dicari sampai saat ini? Ada yang belum lengkap alatnya? Sudah semua, saya rasa sebenarnya ini hampir sama kayak blok 5-6 ya, sama kayak konser, cuma memang ada beberapa yang mungkin perlu kalian tambahkan. Ya, itu nanti kan kalian harus 1 anak punya 1 saat SL. Ya, dipahami di alatnya, jangan sampai nggak tahu ini untuk apa. Kemudian mekanisme izinnya tadi sudah sempat saya singgung. Mekanisme izinnya silakan ke saya, bisa dalam bentuk surat. Kalau sakit ya pakai surat dokter. Kalau ada keperluan kalian bikin suratnya ke saya. Walaupun tetap via WA dulu kan, misalnya kalian nggak bisa nganter ke sini suratnya, tapi nanti tetap kalian harus bersurat. Karena itu buat bukti kalau kalian mau izin. Ya. Kemudian ini attitude-nya. Di sini saya ingin kalian itu ke sesama teman, ke dosennya, ke instrukturnya, ke adminnya, yang bantu, semuanya itu sama ya, sama-sama ramahnya, sama-sama sopannya,
usah teriak-teriak, juga tidak ada kebohongan, ya tidak ada curang. Saya yakin semua orang nggak senang dibohongi, ya kan? Jadi kalau memang nggak bisa, ya dok saya ini nggak bisa ini, diajari kok dek. Mending itu nggak bisa sekarang kalian daripada ketemu pasien pas nggak bisa. Dok ini saya nggak bisa, hal kecil aja. Dok ini kok burinya nggak bisa masuk. Kalau kalian gugup itu kan apa aja bisa terjadi tuh dek. Ya udah, minta tolong kayak gitu. Bisa minta tolong temennya misalnya ini, oh ini tanya burinya apa. Sebatas itu masih nggak apa-apa. Tapi kalau sudah minta tolong kerjakan, itu bukan kalian yang mengerjakan. Saya mengasih nilai apa kalau kayak gitu? Itu kan harus dikerjakan, lakukan, verbalkan dan lakukan. Ya kalian yang melakukan, bukan teman kalian. Kalau bisa pun dihafalkan ya dek, karena kalian harus verbalkan. Ya. Ini topiknya. Yang pertama itu cek awal dan kontrol plak. Sudah sempat baca yang kontrol plak? Baru di-share tadi ya. Oke, kalian baca di situ, di kontrol plak itu ada kalian memberi edukasi. Di edukasi itu kalian ada tahapannya kan, dari pertama apa tentang karies, tentang etiologinya, tentang pencegahannya, itu diurutkan. Walaupun kalian tidak ketemu pasien, tetap akan dilakukan. Kalau kalian sudah sampai blok 8 ini, insya Allah sih saya yakin kalian sudah dapat ilmunya untuk penyuluhan. Ya kan, kalian sudah dapat cara menggosok gigi, sudah tahu tentang karies, tentang etiologinya, itu sudah dapat. Oke. Kemudian untuk visual silensinya ada resin, ada GIC. Giginya ini sementara bisa berubah ya dia, tapi ini yang sudah saya sesuaikan dengan gigi yang ada. Yang visual silensi itu gigi 16, gigi yang resin, gigi atas. Jadi kalian belajar atas dan bawah. Yang bawah GIC. Oke, yang visual resin ini perhatikan gigi atas sama bawah nanti dibaca sampai aplikasi silennya itu sampai seberapa, aplikasi GI itu sampai mana aja. Kalau gigi atas di bagian mana, gigi bawah bagian mana itu berbeda. Saya sudah kasih ini ya clue-nya ya, jadi kan harus belajar itu. Gigi atas sama gigi bawah itu ada bedanya. Bukan groove sebelah mana itu berbeda. Kalian lihat itu, visur silat. Oke, kemudian PRR tipe A, B, dan C. Yang tahun lalu hanya A dan C. Karena memang tipe B itu hampir sama dengan A, tapi ada bedanya. Kalau mau belajarnya gampangnya, kalau saya kakak kelas kalian itu biasanya yang ujian foto sama saya, atau yang diskusi pas mau masuk klinik sama saya tanya ke dia, bedanya visur silat sama PRRA itu apa? PRRA sama PRRB itu apa? B sama C itu apa? Karena itu tuh mirip. Kalau kamu nggak tahu bedanya, ketika ada kasus kamu bingung, ini A, B, C apa visur silan ya? Di situ harus indikasinya kalian baca. Mana yang untuk perawatan untuk gigi yang non karies? Mana yang sudah karies sebatas enamel? Mana yang sebatas dentin? Terbatas. Mana yang dentinnya dalam? Itu ada bedanya. Nanti kalau OSCE biasanya kasusnya ya sebatas itu, jadi nanti ada kuncinya untuk PRRA itu apa, B apa, C apa, gitu. Tahapan yang di visur silan itu mesti ada di PRRA. Tahapan yang di PRRA itu ada yang nggak ada di visur silan. Jadi gampangnya gitu, itu tuh satu kesatuan. Jadi visur silan, PRRA, PRRB, C itu tingkatan. Tahapan dasarnya itu visur silan, semua itu pakai silan deh. PRRA, B, C itu endingnya atas itu pakai silan karena dia preventif. Ya, tapi ke dalamnya berbeda-beda. Mana yang perlu kalian preparasi, mana yang tidak, itu ada. Terus untuk berfinishingnya ada ya. Saya nggak mewajibkan, tapi kalau berfinishing, kalau kalian ingin belajar, kalau kalian punya berfinishing yang satu paket itu, nggak apa-apa pakai bawaan satu paket itu. Memang yang sering digunakan di pros itu kan yang ini ya, yang long thin ya, yang ujungnya lancip. Kalau kalian untuk RR visur silan, kalau mau berfinishing, cari yang ujungnya itu tuh full. Saya nggak harus kalian punya untuk dicek alat, kan paling nggak berfinishing kan gitu. Tapi kalau kalian kerja, kalau kalian mau belajar, nggak apa-apa punya satu set nggak masalah. Tapi jangan dihilangkan ya, emang kalau dihilangkan.
Tapi bisa pakai yang ujungnya tumpul, jadi dia nggak bentuk. Jadi kalau kamu bikin visur silang, bikin PRR itu bukan bentuk visur lagi, bukan bentuk groove lagi, tapi kalian itu preventif, jadi mendangkalkan. Kenapa sih? Biasanya pasiennya apa? Makanan nyangkut di situ, akhirnya terbentuklah karies. Nah kalian kalau mau bentuk visurnya lagi, buat apa kamu lakukan visur silang, lakukan PRR? Memang akhirnya dangkal di situ, makanan nggak nyantol. Lah kalau kamu pakai long tip bentuk visur lagi, kalian bukan preparasi tambal yang estetik kayak gitu juga kan. Ini kan memang kalian perawatan preventif. Ya, bisa dipahami sampai sini? Oke. Kemudian untuk tipikal aplikasi floornya ada dalam bentuk varnish sama gel. Nanti ada bedanya kan ya, alatnya berbeda, bahannya juga berbeda. Kalau bisa, saya ingin kalian mencari, jadi penggunaan bahannya itu isi instruksi bedanya. Instruksi pasien itu berbeda-beda tergantung bahan yang digunakan, dan bahannya itu tergantung pabriknya. Jadi misalnya kamu menggunakan punyanya 3M atau menggunakan punyanya GC, gitu ya, itu biasanya beda. Itu kalian harus lihat etiketnya. Itu ada cara penggunaannya. Ada yang 1 jam, memang dibaca 1 jam ya. Tapi kan ada keterangannya kan, disesuaikan dengan instruksi dari pembuatnya. Kalau di RSUP yang dipakai itu yang 4 jam. Ada yang itu interbat kalau salah itu 1 jam. Jadi memang berbeda-beda. Kan sebagai dokter gigi harus tahu itu instruksi ke pasiennya. Oke. Kemudian untuk ekstraksi ini ada anestesi topikal sama infiltrasi. Ini dipahami ini untuk fiksasinya. Jari ibu jari di mana, jari telunjuk di mana, posisimu di mana, kapan kamu di belakang pasien, kapan kamu di depan pasien, itu perlu kalian pelajari. Ya, ini kemungkinan giginya kalau yang anestesi topikal itu gigi 51 atau 61, gigi anterior atas. Untuk yang anestesi infiltrasi bawah kanan 85 kalau 75 ya. Coba kalian pelajari. Kamu pelajari, oh kalau depan gimana sih fiksasinya, kalau bawah gimana, kanan gimana, kiri gimana, itu berbeda. Nah ini ada tambahan deh, sekarang pulpotomi ini di SL kan. Kalian beruntung loh pulpotomi di SL kan, daripada kalian mengerjakan langsung di klinik, ketemunya pasien. Kalau kamu di SL kan itu udah tahu paling enggak ya ketemu benda matinya dulu, gak jerit-jerit pasiennya. Ya, pulpotomi di sini ini salah satu perawatan pulpa. Di BPSL ada pulpektomi SSC, tapi untuk pulpektomi dan SSC belum di blok ini ya dia. Tapi nggak apa di BPSL kalian pelajari tidak masalah. Tapi untuk yang dipelajari sekarang ini pulpotomi di SL blok 8. Itu pulpotomi, kalian pelajari indikasinya, kemudian nanti itu bahannya apa saja, bor-bornya dipahami juga. Nanti kalian akan menggunakan gigi yang digunakan untuk perawatan pulpa. Ya, di Indo pakai juga nggak ya? Gigi yang Indo, iya pakai nggak? Kalian pakai gigi Indo nggak waktu SL56? Iya, kalau 56 pakai sama, tapi ini giginya Nana. Ya. Oke, kita lanjut ke al-bahar. Di sini kaca mulut, sonde bekal, lurus temperatur pinsat. Ini kan alat standar ya deh ya. Kalian harus bawa. Itu ada tray-nya ya deh ya. Taruh di tray-nya seperti nggak ada di sini. Kalian taruh di, ada nggak di sini tray-nya? Ada ya? Oh, ada tray individual. Kalau tray ini ya apa? Bukan ini sendok cetak. Yang tray-nya alasnya ada nggak? Nggak ada ya? Kalian taruh alas ya deh. Jadi eskavator apa taruh tempat? Boleh tempat plastik, boleh kalian pakai tray logam, terserah. Tapi itu memang nggak masuk checklist ini. Tapi biar nggak geletakan di atas lap putihnya. Biasanya pakai lap pika itu nggak masalah. Pakai tempat mikai plastik itu nggak masalah. Ya, tapi ditaruh di tempat ya, alas standar. Sampai nanti kalian klinik itu harus ada di atas dental unit. Kalau kalian nggak lengkap, berarti kalian nggak meriksa pasien. Ketika saya baru cari, saya datang lihat pasiennya dan saya baru ada dan kalian baru cari alatnya eskavatornya mana, baru buka, berarti pasien itu nggak diperiksa. Kalau saya simpulkan seperti itu, karena alasan itu dipakai. Mungkin kalau ke Phantom nggak seberapa ya, misalnya oh nggak ada depresi atau apalah. Kalau
manusia tuh ada debrisnya, mesti kalian bersihkan pakai eskavator, kamu cek kariesnya. Gimana cara cek kariesnya? Ya, nggak eksplor sondasi, pakai sonde, tetap harus dipakai. Alasan itu pakai nggak dipakai, merasa pakai nggak dipakai harus ada di atas dental unit. Tapi harusnya dipakai. Oke. Kemudian di sini ada plastis filling instrumen logam, ada yang plastis, ada ball pointed. Ball pointed ini di blok 5 udah dipakai belum? Sudah dipakai juga. Ball pointed, kemudian spatula CIC, spatula plastis CIC, ada semen stopper, spatula CIC sama spatula plastis sama dia atau yang ini kan manipulasi kan? Berarti harusnya sama dia besar satu. Semen stopper, ball pointed, tray individualnya, sendok cetaknya dapat deh SML, biasanya dapat kok yang itu ya. Chip blower, glass slab, battery disk, depen, alas putih, chip coach blower itu 2 kali juga yang diperbaiki. Brush, mata bor, di sini ada roll, ada visur, ada inverted. Yang di bor itu loh dek, kamu biasanya enggak? Itu ada PRR itu, ada yang bornya yang seperempat setengah, ada yang di nomor 12, ada yang 329, 330 kalau salah ya itu ya. Nah itu kalian beda-beda memang ukuran bornya. Kalau dia PRRA itu kecil banget ya. Biasanya itu di ACC-kan struktur ber ini enggak dok bornya kecil. Kalau PRRA itu sebatas nama kecil, jadi kalian tidak membuat kelas 1 ya dek. Kamu udah pernah ngerjakan kelas 1 kan, jadi kalian bukan membuat kelas 1 tapi hanya visurnya aja yang kalian hilangkan, jadi cuma garis-garis gitu itu ya. Kalau kalian buat kelas 1 ya nggak jadi PRR dong ya. Oke. Nah kayak gitu. Kemudian di sini yang apa stone bornya yang buat poles, handpiece-nya, cotton pellet, cotton roll ditaruh di dalam petri dish ya dek. Cotton roll, cotton pellet ditaruh di dalam petri dish. Kemudian kalau nanti pas ekstraksi, jangan kamu ekstraksi itu ditaruh di tutupnya petri dish giginya, ya taruh di tempat sampah. Ya, nanti kamu kebiasaan sampai di klinik naruhnya di atas petri dish. Padahal petri dish itu kan nggak kamu steril, kan dia kaca. Terus kamu pakailah nutup kapas. Kena darah, macam-macam pasiennya kontam loh. Ya, percuma kapasnya kamu steril, kamu tutupin bekasnya darah. Ya, jadi ya kamu pakai tempat sendiri nggak masalah. Saya punya tempat sendiri aja, kan? Tapi jangan ditaruh di atas petri dish. Kemudian, nah di sini kamu bawa spidol, pas spidolnya untuk nandain ya, untuk bikin outline misalnya. 2 kali juga spidol. Pasta gigi anak sama dental floss, pasta gigi anak itu sebenarnya satu bisa dipakai banyak orang sih dia, tapi kalian kan juga untuk ini ya, untuk apa? Untuk cek alat ya digunakan. Kadang itu kalau satu kan bisa digunakan dan pasiennya pun ya nggak pakai sebenarnya, itu untuk DHE, untuk DHE. Jadi ya kamu punya yang kecil-kecil ya tidak masalah sih, nggak harus yang besar. Kecuali kamu nanti mau kamu kasih pasiennya pas klinik ya nggak masalah kalau nggak expired, ya. Soalnya kamu kan nggak pakai pasta gigi anak lagi, ya punya adiknya di bawah ya nggak apa-apa, ya. Soalnya kalian nggak gunakan gitu pasta gigi anaknya. Nah, mungkin kalau untuk bersihkan, bantu bersihkan habis di closing agent bisa, itu bisa. Kemudian dental floss, masker, sarung tangan, tempat sampah kecil dan spidol. Kalau di sini ada pasta gigi anak, itu harusnya ada sikat gigi sih dek. Tapi nggak ada sikat giginya. Tolong kan bawa sikat gigi, nggak masuk di penilaian alat bahan ya, tapi kan bawa sikat gigi kecil nggak masalah. Jadi kalau kalian disposing agent, biasanya itu kan nggak ada saliva kan di situ deh, itu susah bersihnya. Jadi kan harus itu dibalas pumas kan, kadang susah juga bersihnya. Kalian sikatin pakai ada pasta giginya nggak masalah, yang penting bersih, dibantu sama sikat. Siapin nggak apa-apa, nggak harus bisa buat 2 orang satu ya nggak masalah, satu kelompok satu ya nggak masalah, atau kelompok 3 buat nanti kalau butuh-butuh. Terus ini yang belum ada itu biasanya siring itu disediakan untuk irigasi, siring sama bowlnya itu bawah. Nah ada di sini ya bowl. Kalau bisa untuk kelompok itu ada bowl sama siring. Jadi untuk irigasi. Kan pasanya kalau kamu bor kan dia ini banyak ini ya, banyak serbuk-serbuknya itu untuk irigasinya. Kamu sediakan ya bowl nanti buat ngambil air sama siring buat irigasinya. Mau sendiri-sendiri sediakan ya nggak masalah. Kalau mau per kelompok ada berapa ya silakan. Oke. Apa telepon apa ini? Kamu di silent ya deh ya kalau lagi kuliah ya. Di silent.
Kemudian ini persiapannya seperti yang tadi sudah saya singgung, melihat dan memperhatikan video pembelajaran. Nanti akan saya share linknya video pembelajarannya ya, nanti di-share ke semuanya. Kemudian membaca dan memahami materi, alat dan bahan, dan tahapan prosedur peralatan yang akan dilakukan. Jadi kamu harus tahu, oh alatnya itu ini. Jangan sampai saya tanya kan nggak tahu alatnya yang mau digunakan itu apa. Oh pasti film itu ini, oh ball pointer itu ini. Nanti burnya itu pakainya yang ini. Lihat dulu. Ya. Jadi kalau lebih enak itu, kamu kan punya plastik kecil-kecil, plastik tip kayak gitu misalnya, mau dikerjakan, oh saya mau pakai bor, kamu beli roll itu banyak sekali ukuran dari kecil sampai besar. Oh besok itu PRRA, bisa pilih yang kecil biar nggak bingung pas hari H, sudah pisahkan, oh pakainya yang ini. Itu namanya kalian persiapan, sudah. Ya, tugasnya mahasiswa ya gitu deh. Itu tugasnya mahasiswa. Ya beda lagi kalau kamu sudah lulus sudah berumah tangga, beda lagi. Itu kayak gitu masuk, ngapain sih gitu kan bisa di sana loh, itu tugas mahasiswa. Kalian sudah persiapan dari awal. Kalau kamu sudah nggak buru-buru dari awal itu sudah enak, semua itu nggak lupa, sudah barang itu tertata rapi kayak gitu. Kelihatan soalnya pas hari H itu mana anak yang sudah persiapan dari awal, mana anak yang buru-buru, mana anak yang bangunnya kesiangan ya. Ya, well prepared lah. Ya. Jadi kan sudah persiapan dari awal, sudah namanya kalian di situ kalau di Haraji itu ya ada semua kacang mulutnya juga sudah dinamai sama dia ya, biar nggak hilang. Itu juga sudah kayak gitu. Oke, kalau saya sih memang nggak saya namain sih kacang mulut itu. Saya tidak serajin itu ya, sampai menamai. Tapi saya inget-inget di mana, jangan sampai pijit tak ambil lagi ya. Itu aset kalian soalnya. Oke. Di sini menyiapkan alat bahan dibutuhkan. Jadi seperti saya bilang, kalau alatnya ini sudah pisahkan sendiri. Tapi barang yang bahan-bahan yang nggak dipakai kalian bawa tidak masalah deh. Soalnya kadang dibutuhkan. Ya, dari persiapan ya. Oke, sekian dari saya. Ini ada pertanyaan? Ini ada yang ikut kuliah pengantar? Semua ada? Semua enggak? Ayo kopinya ngitung. Empat enggak ini? Berhitung dari depan. Jangan pelan dek, dengar. Lian ya? Lian ya, oke. Banyak ya gak ikut ya kuliah pengantarnya ya jual. Saya minta list namanya. Oke. Tolong menemui saya ya. Oke, kalau hari ini saya sudah sampai jam 12. Kapan ya? Oh, besok waktu kuliah ML. Besok kuliah ML kan kemarin min lecture ya. Besok saya minta list namanya dan anaknya tolong temui saya, harus sudah ada alasannya. Ya. Mungkin kalau dirasa punya pengantarnya nggak penting ya sudah. Ya, nggak usah tanya temennya, nggak usah update info ya, karena nggak penting. Ini baru kuliah pengantar loh, Ri.
Apa dia terlambat? Saya tuh kalau terlambat ya kalau penting masuk aja langsung. Ini lumayan nih, 14 itu 28, itu berapa itu? Terus main 8, 16 itu 44 kan? 28, enggak 16 oh itu 3 tak? Oh itu satunya iya 143 berarti 15 oke, inilah kalau banyak satu angkatan nggak kelihatan ya jangan-jangan karena nggak ada kursinya kurang nggak ada ini kursinya kurang nggak? Untuk 15 anak itu masih ada toh? Oke, tolong tulis. Sekarang ada praseksinya kan 2 tahun ini. Nah, di situ ada. Ya, saya sudah megang 15 nama ya. Saya nggak mau nanti temannya nutupnya atau gimana, enggak apa-apa, 15 nama ini tolong temui saya besok atau ML. Ya. Kita sudah masuk seminggu kan, bulan kan masuk kan ya? Ya, aku masih di rumah. Aku baru balik. Loh iya, jangan-jangan baru balik. Ya, minggu lalu kan udah masuk kan? Apa karena kalian gak remedi gitu? Kan kemarin ujian bukan sih? Terus berbalik. Oke. Ya pokoknya belah sana itu ya. Saya minta list namanya. Oke? Sudah ada pertanyaan? Saya tutup ya. Sudah deh. Ada yang bertanyakan Kak? Iya, silakan. Biasanya dia lebih besar itu kan kita ngikutin panduan klinik ya Dek ya dari pusat. Jadi memang itu pedoman panduan kliniknya seperti itu biasanya itu 330 ya. Nah itu kamu yang mana lebih besar daripada nomor 1 dan 2 aja. Lebih besar dari nomor 2 berarti ya. Tapi biasanya kalau yang namanya masih di PRR masih pit visu itu ya nggak yang besar-besar sekali. Kalau besar sekali itu kelas 1 namanya. Oke? Ada lagi pertanyaan? Sudah semua? Ini nih kalau yang belakang apa kelihatan? Presentasi di depan tadi. Iya kan? Saya tuh nemu angkatan yang rebutan duduk depan. Kalian juga termasuk gitu nggak? Iya, dokter. Juga duduk depan sih rebutannya, duduk tengah. Sampai cip-cipan ya, kayak gitu ya. Ya nggak masalah, yang penting loh kalian itu bisa kelihatan. Kalau belakang itu nggak kelihatan kecil loh deh. Ya wes sudah ya, ini sudah semua ya. Sampai ketemu besok. Besok jam berapa? Jam 8 ya? Di sini juga? Oh, lantai 2? Oh, di sini? Jam 8 nggak? Jam 8? Oke, bisa ya? Oke, sekian dari saya. Ada yang mau ditanyakan? Sudah ya, saya tutup ya. Oke, mohon perhatian ya adik-adik ya. Silakan habis setelah ini saya keluar, kalian mau bicara apa, terserah. Sekarang mohon diperhatikan dulu. Ya. Oke, terima kasih kalian sudah hadir di pengantar ya. Terima kasih kalian. Ya, saya tahu mungkin yang keluar kota merasa oh masih nanti aja gitu. Tapi yang namanya mahasiswa yang tugasnya masuk hari itu ya sudah masuk. Gitu. Ya, terima kasih kalian sudah hadir dan bersedia masuk di hari ini mendengar kuliah pengantar. Semangat ke depannya, tolong disiapkan semuanya bareng-bareng lulus semua ya, itu pesannya ya. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak dokter. Yang pegang